Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan surat Al-Hasr ayat 22. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Yang artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan podcast kembali, podcast Quran bil Quran Nurun ala Nur, cahaya di atas cahaya. Dan alhamdulillah telah hadir para tamu kita pada sore hari ini. Untuk memperkenalkan, saya persilahkan kepada Ustazah Yuli Halim. Baik, terima kasih Ustazah Ani Muali. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita sudah kedatangan tamu-tamu istimewa, Masya Allah. Hijau-hijau, cerah-cerah Pak Kiai. Alhamdulillah. Warna surga. Warna surga juga ya. Walaupun di luar sejuk ya, cenderung mendung malah, tapi tetap semangat pejuang Quran untuk podcast menyampaikan ayat-ayat Allah. Luar biasa. Baiklah, saya akan memperkenalkan tamu-tamu kita pada sore hari ini. Yang pertama ada Ibu Bidantine. Alhamdulillah, terima kasih atas kedatangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bintang tamu kita berikutnya ada Ibu Yuni. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih atas kedatangannya. Dan kita juga kedatangan Ibu Munir. Masya Allah, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kedatangannya. Tamu kita berikutnya ada Ibu Siti Nuryani. Masya Allah. Terima kasih atas kedatangannya, Teteh. Masya Allah. Dan yang berikutnya ada Ibu Aida, Kak Ida. Masya Allah. Terima kasih atas kedatangannya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ikut Zoom nih. Ya, alhamdulillah. Terus-menerus. Masya Allah. Alhamdulillah. Amin. Amin. Dan tamu kita yang terakhir ada Ustazah Nengsi. Masya Allah. Nengsi Sanen. Masya Allah. Waalaikumsalam. Terkenal kemana-mana nih. Udah susah dicarinya nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah. Amin. Ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Baiklah, untuk podcast pada sore hari ini seperti biasa kita akan dipandu oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan, Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Baik Pak Kiai, sore ini kita juga akan membahas tentang mengapa kita harus berdakwah. Ya. Masya Allah. Baik, kepada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Rabbi anzilni munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton podcast kita ini berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan. Yayasan Hazanah Kebajikan itu membawai 4 lembaga sekolah resmi, yaitu SD, alhamdulillah maju, tahun depan akan kita kembangkan menjadi SD bilingual, jadi 2 bahasa. Kemudian yang kedua adalah
MTS Madrasah Sanawiyah sama saat di tingkat dengan SMP. Alhamdulillah itu juga sudah maju, malah sudah lebih maju duluan MTS ini. Dan juga lembaga yang ketiga adalah SMK. Alhamdulillah juga SMK-nya juga sudah maju juga. Dan lembaga keempat adalah Madrasah Aliyah. Ini juga alhamdulillah sudah maju juga. Dan mudah-mudahan sekolah ini tetap berkembang terus untuk mencerdaskan anak bangsa. Khusus yang di sini, daerah sini dan dari mana-mana juga. Dan di sini ada juga boarding school. Jadi anak-anak yang yatim piatu tinggal di sini dan dia adalah free. Sekolahnya free dan juga asramanya free. Tapi ada juga ya orang-orang yang fakir miskin yang masih ada orang tua. Kalau masih ada orang tuanya dia asrama free tapi sekolahnya dia bayar. Dan kita juga punya tahfiz, gedung khusus untuk tahfiz, jadi anak-anak untuk menghafal aja itu. Dan juga ada juga ekonomi umat. Jadi supaya anak-anak melihat orang jual beli. Jadi mengajarkan ke dia, siapa tahu nanti dia juga menjadi pedagang. Dan ada juga produksi roti yang sudah berproduksi setiap hari, yang alhamdulillah dirasakan oleh jemaah pengajian setiap hari. Produksi roti. Dan juga ada juga kebun singkong, sudah produksi juga kebun singkongnya. Ada lagi perikanan, ikan lele, sudah produksi juga. Terakhir produksinya itu 3.000 ikan lele. Jadi kalau 3.000 anak-anak masak, sekali masak itu 300, jadi 10 kali masak habis itu, nanti bikin lagi. Ada lagi ini rumah wisma, rumah singgah. Jadi sini digunakan untuk pengajian hybrid, online dan offline. Setiap hari. Setiap hari, hari Sabtu, Minggu tetap, tanggal merah juga tetap. Tidak ada libur. Nggak ada libur. No day, every day. Ya. Jadi no day holiday, but every day read to Quran. Nah, kemudian yang tinggal di sini ada 13. Kita manggilnya DTP. DTP itu artinya Destiny to Paradise, berarti ahli-ahli surga. Dan di sini juga digunakan juga kalau malam itu anak-anak yang TPA anak-anak dalam. Dan di luar situ juga biasanya ustazah yang diskusi apa saja. Sini nih 24 jam. Nah inilah rumah tahfiz ini. Itulah sekitar pengenalan tentang Khazanah Kebajikan. Silakan Ustazah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Pak Kiai, sore ini tema kita adalah mengapa kita harus berdakwah. Iya betul. Emang ada kewajiban ya Pak Kiai? Ada kewajiban. Ya, jadi meskipun dakwah itu bukan mesti di mimbar. Ya, nggak harus punya jamaah ribuan. Iya, enggak. Misalnya ada orang yang memberikan fasilitas untuk orang dakwah. Ada orang yang ngingatin orang untuk ngaji. Ada orang yang ngajakin orang tuh, oh ngaji sudah ada pengajian loh. Men-share juga. Bisa juga. Ada juga itu orang yang berupa tulisan. Kayak ada ustadz kita yang Ustadz Ujeb itu tulisan, tapi dia share tulisan dia. Itu juga dakwah. Dakwah juga pakai ya. Dan ada juga yang kayak di Zoom-nan itu kan ada Bu Yuni kalau malam nyatatin itu. Jadi yang nggak datang, ya orang bisa ngeliat catatan itu. Ada juga Bu Riri itu. Bu Riri itu pagi dia catat. Jadi kalau orang misalnya nggak datang nih, lihat catatan Bu Riri, udah tahu nih, oh nih kajian hari ini apa, kajian hari ini apa. Itu dakwah juga Pak Kiai. Dakwah juga. Jadi tidak mesti di mimbar kan. Ya, betul. Banyak cara menuju Roma ya. Iya banyak di mana. Tapi kalau ya bisa kayak Ustazah Nengsi itu lebih bagus sekali kan. Jadi bisa langsung orang bertemu muka, ngajakin orang itu. Dan kenapa? Karena ngajak orang di jalan Allah itu kewajiban kita semua. Makanya ada di Quran di surat 3:110. Silahkan Bu Bidantina.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Shadaqallahul azim. Jadi itu luar biasa nih ayat ini. Jadi Allah katakan auzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khairu ummah. Kamu itu adalah umat yang terbaik. Jadi kita pingin menjadi umat yang terbaik itu kalau dia ngajakin orang di jalan Allah, baik ngajakin dengan di mimbar atau yang tadi ngajakin orang satu persatu atau sharing orang tentang pengajian, atau tadi kayak tulisan itu bisa juga. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi orang yang umat yang paling baik, jadi mengeluarkan manusia dari kegelapan hidup kepada cahaya yang terang. Atau bisa juga misalnya ada orang nih lagi kesulitan, lagi apa, terus kita kasih pencerahan, jangan begitu, sabar. Di dunia ini nggak ada orang yang nggak diuji, pasti diuji. Tapi kalau kita sabar, minta kepada Allah, nanti Allah akan berikan jalan keluarnya. Itu juga sama. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi orang yang khairul ummah, umat yang terbaik, itu ngajak orang di jalan Allah. Makanya kan ada hadisnya itu kan yang berbunyi kan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, the best of you who learn the Quran and teaches it. Sebaik-baik makhluk itu, sebaik-baik kamu orang yang ngajarin orang Quran atau dia belajar Quran. Jadi kalau kita pingin orang yang jadi orang terbaik itu, ajarin orang Quran. Baik ngajarin berarti yang kayak seperti kita yang baca tafsir ini, maupun ngajarin orang itu yang tahsin itu yang ngajakin orang kan mengeluarkan manusia dari kegelapan pada cahaya yang terang, bisa juga. Nah, kalau kita ingin menjadi manusia yang terbaik, kita lihat lagi di surat 3 juga ayat 104. 3:104. Silakan Ibu Yuni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Shadaqallahul azim. Jadi Allah katakan hendaklah kamu itu punya suatu grup orang-orang nih, berarti terdiri dari orang-orang yang semuanya itu ngajakin orang berbuat baik, mencegah orang berbuat buruk. Jadi kalau ada orang yang satu grup ini ngajakin orang berbuat baik, mencegah orang berbuat buruk, Allah katakan inilah orang yang beruntung. Ya beruntung dong. Semestinya orang masuk neraka jadi masuk surga kan? Beruntung kan? Mestinya tadi dia itu putus asa menjadi semangat lagi hidupnya dengan kita kasih tahu ayat-ayat Allah ini. Nah, Allah kan gak melihat siapa dia, orang mana dia. Yang penting kamu itu mau nggak nih, kamu itu ngajakin orang untuk berbuat baik gitu, jika orang berbuat buruk. Dan juga manfaatnya itu banyak. Ya kayak kita aja nih, dengan kita ada grup podcast, dengan kita ada grup pengajian ini. Ini kan kita banyak kenal sama orang ini, kenal sama orang ini, kenal sama orang ini, kenal sama orang ini kan. Kalau nggak ada coba, misalnya di satu kompleks itu kalau misalnya nggak ada pengajian, nggak kenal satu-satu, nggak kenal satu sama lain. Begitu dia ada pengajian, ada kumpulan itu, akhirnya saling kenal ABC-nya karena ngaji itu. Nah kan pasti orang itu akan membutuhkan itu. Misalnya begini nih, ada orang dia mau syukuran rumah, yang dia undang kan grup pengajian kan? Atau dia misalnya mau berangkat umroh atau naik haji, yang diundang siapa? Ya grup pengajian kan? Iya betul.
Jadi manfaatnya itu besar sekali soalnya itu. Al-Quran tuh penyatu umat tuh. Oh, Masya memang Allah. penyatu umat. Pemersatu umat. Pemersatu umat memang. Masya Allah. Nah, kalau misalnya nggak ada begitu kan susah. Mau diundang satu-satu susah kan? Ya tinggal ngundang ini aja. Panitianya atau ustazanya, ustazah bisa nggak tanggal sekian? Saya mau apa? Mau syukuran atau mau umroh, undang ke rumah saya berapa orang gitu? Oh bisa, gampang. Tinggal diundang. Wah, gampang katanya. Ustazah Nengsi aja hubungin. Dia minta berapa tuh? Wow, beres semuanya itu coba. Nah, kalau kita nggak ada itu kan nggak bisa kan? Nah, dia mau datang satu-satu. Apa dia sempat ada waktu sesuatu datang? Ada yang kenal kan? Udah kenal mah satu orang, panitianya atau ustazahnya udah satu itu udah beres semua kan? Makanya penting sekali itu. Pak Kiai, fungsinya berdakwah itu apa Pak? Fungsinya dakwah itu supaya kita masuk surga, tidak masuk surga sendiri, supaya nggak orang juga masuk surga kan. Kasihan juga kan, banyak orang kan nggak tahu kan. Kalau kadang-kadang orang juga kita nggak tahu kalau mati kemana ya. Kalau kita ngajakin, kalau kita mati cuma dua pilihan nih, you masuk surga atau you masuk neraka. Nah ini tunjukin ayatnya, nih suratnya, nih ayatnya. Jadi kita juga ngasih tahu orang itu nggak kaleng-kaleng, ada suratnya, ada ayatnya kan. Dia percaya, oh iya ya, ini ada nih suratnya, ada ayatnya. Contoh misalnya di surat 18 ayat 29 sampai 31. 18, 29, 31. Silahkan Ustazah Munir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang jolim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. 30. Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Shadaqallahul Azim. Satu lagi. 31. Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Shadaqallahul Azim. Satu lagi. 31. 31. Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Shadaqallahul Azim. Nah, jadi kalau kita lihat ayat ini, jadi Allah katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Berarti apa? Quran. Ya. Tapi Allah katakan, siapa yang ingin beriman, silakan. Siapa yang ingin kafir, silakan. Kalau dia memilih kafir, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Depan neraka, belakang neraka, kanan neraka, kiri neraka. Dan kalau dia misalnya meminta minum, dikasih minuman seperti besi mendidih. Dan dikasih lagi tempat yang sangat-sangat buruk, dan itu kekal selamanya. Tapi kalau dia milih beriman dan beramal soleh, Allah tidak akan menyiakan sekecil apapun juga perbuatannya yang baik itu di dunia ini. Malah Allah janjikan dia masuk surga, mengalir bawahnya sungai-sungai, pakaiannya sutra halus, sutra tebal, warnanya hijau-hijau. Masya Allah. Waduh, seperti ini ya. Besti-bestinya hijau semua ini, Masya Allah. Pak Ustadz, bagaimana kalau misalnya kita berdakwah di suatu tempat, ternyata yang ke tempat kita berdakwah itu nggak suka, nggak menerima. Oh, kalau yang seperti itu kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Makanya di dalam surat
125. Silakan 16 Ustazah Ayu. 125. 16 125. Baik, saya akan baca surat 16 ayatnya 125. 25. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Serulah manusia kepada jalan Allah dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Allah, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Satu lagi. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpa kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang bersabar. Ya. Sadaqallahu. Jadi kan perintah kita kan, ajaklah manusia itu ke jalan Allah dengan apa? Dengan hikmah. Apa sih dengan hikmah itu? Salah satu nama Quran. Al-Hikmah. Dengan Quran. Jadi jelas nih. Misalnya kita ajakin orang itu, ini suratnya, ini ayatnya nih. Dan dengan cara yang baik. Dan cara yang baik itu udah kita sampaikan dengan cara baik, tapi namanya kan hati manusia kan. Ada juga yang Menolak. nggak suka atau dia merasa kesaingin oleh kita kan misalnya nih. Nah, bisa begitu penyakit manusia bisa. Ada kedengkian. Nah, makanya kalau kamu ditimpakan oleh orang seperti itu, maka Allah katakan kamu balas kejahatan kebaikan aja, sabar aja kita. Ya namanya di suatu tempat, misalnya kalau ada 3 ustazah misalnya, kita nih karena kita bawain Quran kan pasti lebih tinggi nih nilainya ini. Tapi kan ada juga yang lain itu dia bawain kayaknya orang perhatikan kurang nih. Jadi yang ini yang kurang perhatian ini kadang-kadang dia agak kok bisa dia begitu tuh, kok aku nggak begitu. Akhirnya bikinlah apa namanya kata-kata yang, dan saya pengalaman. Saya pengalaman parah itu di Amerika loh. Pengalaman itu. Jadi kita ngaji di Amerika nih, karena saya kan bukan orang politik kan. Saya kan pokoknya diundang ngaji. Yang pernah saya ceritain itu, saya itu gilirannya kan Sabtu. Minggu itu ada ustadz lain yang ada dia membawakan bendera satu lembaga, satu partai gitu. Golongan lah. Ya. Nah, sedangkan saya kan enggak, pribadi aja. Dibikin di internet. Kalau yang mau bagus tuh hari Minggu. Kalau pokoknya dipuji-puji lah yang hari Minggu. Jadi orang dari mana-mana datang kan hari Minggu. Saya kan dari Kanada nih. Kanada sama Amerika kan dekat nih. Pesawatnya itu nggak jalan. Delay. Udah delay lagi, pesawat ganti pesawat, delay juga lagi. Akhirnya pesawatnya bisa berangkat. Akhirnya berangkatnya besok. Kata yang pengurus masjid itu, ya udah gantiin aja tuh ustadz yang hari Minggu itu ke Sabtu aja. Yang ustadz yang Sabtu itu ke hari Minggu. Ya giliran saya coba meledak orangnya. Banyak sekali. Nah, teman saya yang ngomong, Pak, tahu nggak sebetulnya begini? Oh begitu ya. Itulah saya bilang. Cara Allah. Nah itu. Kayaknya kalau kita dakwah itu jalan aja. Pokoknya jangan sekali-kali menolak kalau ada orang minta. Kenapa? Orang yang menggerakkan hati kita itu siapa tuh? Allah tuh. Lewat tangan dia aja tuh. Misalnya kamu ceramah ya sini. Udah, alhamdulillah insya Allah siap. Pakai insya Allah nih siapnya nih, jangan pakai siap, jangan insya Allah siap. Gitu. Orang nyuruh itu kan Allah yang nyuruh sebetulnya itu, lewat tangan dia aja itu. Jangan misalnya kita disuruh orang, ya aku nggak siap lah ya nanti aja, jangan. Sebetulnya itu sudah Allah yang nyuruh itu. Nah, ya Bu Munir. Ya betul itu. Karena itu ada peluang buat dia itu sebetulnya itu. Bismillah. Karena Pak Kiai menyuruh pun karena sudah disuruh oleh Allah juga. Kayaknya kan Munir, biasa Udin maju aja udah. Dan Pak Kiai juga sudah bisa menilai Pak. Sudah bisa nilainya juga kan. Saya kita lihat nih, oh ini oke nih. Kan saya dengerin Munir kan dari awal sampai akhir tuh. Oh ini boleh juga nih. Kan enak dengarnya, bahasanya enak. Apalagi yang sebelah sana tuh. Iya. Kenapa?
ini kan peluang buat kita. Kesempatan. Kadang-kadang orang tuh jarang loh yang dia nyuruh, kayak nyuruhnya serius itu. Malah kadang-kadang ya kita bukan suun sama orang, malah berusaha ya udahlah kamu nggak usah apa-ngapain aja, dengerin aja kan gitu kan kita enggak, kita maju tarik ya karena kita kan untuk amal kita kan perintahnya ini tadi kan Allah katakan ajaklah manusia itu ke jalan Allah dengan apa? Hikmah, dengan pengajaran yang baik. Artinya apa? Kalau kita ngajakin orang itu jangan juga kita Paksa. cerita, bukan maksudnya kita mencaci maki Menjelekan suatu golongan. jangan. Udah kita bawain aja Quran aja lah. Jadi kalau kita sampaikan Quran. Jadi orang meskipun dia sudah tahu itu kalau Quran dibawain itu enak dibawain Quran itu. Kenapa? Karena ya firman Allah itu. Perkataan Allah itu. Berarti mulia sekali Al-Quran ya Pak Haji ya. Oh sangat mulia sekali. Orang yang sudah nggak mau nerima Quran, tapi kita harus membalasnya dengan kebaikan. Harus membalasnya dengan kebaikan. Kenapa? Justru kalau kita membalaskan kebaikan itu kita yang untung. Artinya tugas kita sebagai manusia hanya menyampaikan. Ya. Hidayah mutlak Allah yang milik Allah. Tapi kalau kita membuka hati juga. Kalau kita membuka, kalau kita membuka hati dibuka oleh Allah. Begitu kamu tidak terima, gua gembok kasihnya itu. Nggak kunci lagi langsung digembok. Yang gembok Allah loh. Allah. Bukan satpam. Nggak ada kuncinya lagi. Masya Allah. Makanya kan di surat 2969 itu kan Allah tuh menawarkan tuh kan. Silakan Ustazah Ani Muhalim. Baik, saya bacakan surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi Allah katakan kalau kamu itu berusaha untuk mau di jalan Allah itu, Allah buka nih, dibuka oleh Allah itu. Tapi ingat Allah itu bersama orang-orang yang banyak berbuat baik. Jadi begitu kita membuka hati kita, Allah langsung buka jalannya. Makin kita berusaha lagi untuk tahu, makin dibuka lagi nih jalannya ini. Tapi begitu kita tutup, Allah gembok tuh. Makanya mundur mesti Bismillah. Diganti Bismillah. Ustazah Ani Mahali maju Bismillah. Iya, sampai saya ketemu di jalan sama seseorang nih. Saya lagi mau jalan mau pergi nih, katanya, waduh, katanya aku nggak nyangka ya Ani begitu ya, coba. Yang dia ngomong itu lagi di jalan nih, ketemu di motor. Iya betul itu. Jadi makanya sebetulnya ya tergantung kita mau mengembangkannya atau tidak. Kalau di sini kita usahakan untuk orang itu, ayo kita maju sama-sama. Ayo kita maju sama-sama dalam rangka kita menolong agama Allah. Jadi yang kita tolong nih agama Allah ini. Nah makanya kan kenapa sih Allah sampai ngomong di surat 47 ayat 7 itu. Silakan Ustazah Ningsih Sanem. Masya Allah, pas banget nih. Pas banget nih. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ustazah Yuli. Ya, Baik, sama-sama. saya akan bacakan surat Muhammad, surat yang ke-47 ayatnya ayat 7. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Nah, pas banget ya Allah. Hai orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, Allah yang nolong kamu. Dan Allah akan menguatkan kedudukan kamu. Itu janji Allah loh itu. Nah, apa dia dengan yang atau apa kita di mimbar atau yang tadi yang di balik layar tadi itu, sebenarnya itu nolong agama Allah semua itu. Nah, makanya kan sebetulnya bukan saja zaman Nabi Muhammad tuh. Sejak zaman Nabi Isa dan Nabi sebelumnya juga sama itu. Coba kita lihat surat 61 ayat 14 tuh. Silakan
Al-Qaeda 61 ayat 14. 61:14. Ya, terima kasih Ustazah Yuli, terima kasih Pak Kiai. Saya akan baca surat 61 As-Saff ayat 14. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. Nah, ini juga hai orang-orang yang beriman, Allah katakan. Allah panggil lagi hai orang beriman. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Allah juga akan menguatkan kedudukan kamu. Nabi Isa dulu pernah dia juga menawarkan kepada muridnya yang setia, namanya Hawariyun. Disambut nih oleh muridnya ini yang nolong Nabi Isa. 12 orang dia muridnya ini. Nabi Isa itu dia nyampaikan ayat Allah, bukan dia sendiri berarti. Dia nyampaikan Allah, ditolong oleh 12 muridnya ini yang nyebar kemana-mana. Nah, sewaktu dia lagi rapat nih untuk nolong agama Allah, masuklah satu Yudas Iskariot, orang Yahudi datang. Wah, mana katanya Nabi Isanya? Mana Nabi Isanya? Nabi Isanya mukanya itu persis kayak Yudas itu. Nah, Yudas ini kan bukan murid Nabi Isa sebenarnya ini. Dia masuk aja persis, dia ditangkap. Ya, ini salib. Mereka menyangka bahwa itu Nabi Isa, bukan Nabi Isa. Nah, dengan adanya ditolong oleh orang-orang ini, maka orang-orang kafir itu separuh masih sudah beriman dan separuh masih belum beriman. Nah, kita lihat lagi coba surat 40 di alinea terakhir. 40 alinea terakhir. Silakan Teteh. Surat 40. Iya, terima kasih Ustazah Yuli, terima kasih Pak Kiai. Surat 22 ayat 40 alinea terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Shadaqallahul azim. Jadi janji Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Dari segi apa saja Allah akan tolong nih bagi orang-orang yang menolong agamanya. Siapa sih orang yang menolong agamanya itu? Orang yang diberi oleh Allah, dia hidup di dunia ini teguh, bersehat walafiat seperti kita ini. Kemudian juga dia sholat, dia juga zakat, infak, sedekah, dan dia ngajak orang berbuat baik, mencegah berbuat buruk. Coba nolong agama Allah itu. Nah, jadi sebetulnya penting sekali itu nolong agama Allah itu supaya kita juga ditolong oleh Allah. Jadi hidup kita ini kalau ada orang mau jahatin kita diprotek oleh Allah. Kenapa? Karena kita nolong agama Allah. Dan juga kita juga ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah, dimudahkan urusan, lancar masalah. Karena kita apa? Kita nolong agama Allah. Termasuk kita ngaji setiap hari ya Pak Ustadz. Termasuk itu. Nolong agama Allah itu kita ngaji tiap hari itu. Tapi bukan artinya Allah butuh pertolongan kita, bukan itu Pak. Sebetulnya Allah butuh pertolongan kita. Allah tuh ngasih chance itu kesempatan. Tapi dikasihnya chance, tapi jangan lupa ada juga ininya tantangannya itu. Ujian ya. Jadi dia ngasih kesempatan, tapi ada tantangannya kita. Nah, kalau kita ngaji nih,
Kadang-kadang kita ngaji, mungkin orang katakan ngapain sih ngaji tiap hari? Iya, Apa kayak tuh ngaji apa tuh? ada orang kan kakaknya ngaji, kata adiknya ngapain aja kata tiap hari ngaji. Begitu dia ngaji sekali, meledak. Sekarang itu, waduh, masya Allah. Itu. Tapi itu kan itu cobaan, itu kan ujian. Selama dia ya ikutin aja alur itu kan dia sabar, itu kan lewat sendiri. Jadi sebetulnya nolong agama Allah itu banyak sekali. Banyak cara Pak. Caranya untuk kita nolong agama Allah itu. Ya termasuk misalnya ada orang yang ada pengajian. Oh dia yang nyiapin pengajian, orang apa ngaji, nyiapin orang makannya, dia siapin. Itu juga udah masuk juga itu. Tempatnya itu udah masuk itu. Nyiapin jasnya Pak Kiai gitu. Nah, nyiapin jasnya Pak Kiai. Termasuk juga ngasih minumnya Pak Kiai. Itu udah masuk itu. Masuk agama Allah. Termasuk membantu makannya kalau ada makanan banyak itu udah Pak Kiai. Bantu ngabisin. Iya, bantu ngabisin. Masya Allah. Iya, Pak Kiainya paling-paling betulnya pisang satu. Ya kanan kirinya dong yang ngabisin kan. Saya Kasihan. enggak Pak Kiai. Enggak salah. Yang sebelah kanan sepertinya. Masya Allah. Kayaknya sih kanan kiri. Nah jadi balik lagi kepada tadi, berarti sangat penting sekali, dan itu untuk bekal kita. Masya Allah. Bekal kita nanti akan menghadap Allah. Jadi sadar loh kita akan mati nanti. Dan mati nanti nih, kamu ngapain aja kamu? Apa kamu ohong aja hidupnya coba? Jadi kita mesti berbuat apalah yang kita bisa untuk nolong agama Allah. Dan ya caranya dengan mudah, gampang gitu. Caranya mudah, misalnya kayak teteh, wah dipelototin suaminya, kalau macam-macam ya. Aku ada di sini dia, itu nolong agama Allah juga tuh kan. Nolong agama Allah itu. Masya Allah, luar biasa. Nah makanya kepada kita ya usahakan apa saja yang kita bisa untuk menolong agama Allah itu. Nyuruh kiainya fokus. Oh itu sudah masuk. Itu juga ya menolong. Masuk itu nolong agama Allah itu. Luar biasa. Fokus itu. Kenapa? Karena kalau kita nggak fokus, kasihan sama orang seluruh dunia kan. Masya Allah. Orang seluruh dunia nanti buat kita misalnya apa namanya WA lagi ngaji kan udah sama boleh salah orang baca ayat lah ya. Jangan salah baca ayat nanti gimana itu kan nolong agama Allah. Jadi banyak sebetulnya untuk cara untuk nolong agama Allah itu selama kita mau. Dan bagi Allah itu begitu kamu mau tadi Allah buka. Kalau kita misalnya mengingkari ini Quran, Allah tutup. Nah itu surat 16 104 itu. 16 104. Silahkan Bu Birantina. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Jadi orang-orang yang tidak beriman dengan ayat Allah ini sudah digembok hatinya. You nggak percaya, gua gembok. Gua gembok. Baru masya Allah, mengerikan, sangat mengerikan. Berarti kalau kita percaya, kita ingin tahu, dibuka oleh Allah. Dibuka lagi. Wow, sampai seluas-luasnya. Apalagi kalau kita berdoa, ya Allah berikanlah kepada saya tunjuk Quran agar saya bisa melaksanakannya untuk pribadi saya dan bisa juga nyampainya kepada orang lain. Wah, Allah suka itu. Berarti memang harus ada kemauan Pak Kiai. Harus. Bukan mendapat hidayah. Maksudnya ada kan saya belum dapat hidayah kayak gitu. Hidayahnya Al-Quran ini. Ada Al-Quran ini kan sebenarnya hidayah ini kan. Cuman mau nggak dia ngambilnya? Hidayah itu harus dijemput ya. Jadi jemput, bukannya kita nunggu. Jadi hidayah itu kita yang jemput nih. Kitabnya sudah ada ini. Kalau Allah itu baik sekali. Kenapa kita lihat baik? Karena dia ini nyuruh kita masuk surga. Coba lihat surat 10 tuh, surat 10 ayatnya 25. Silahkan Ibu Yuni. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus Islam.
Shadaqallahul azim. Jadi Allah itu ngajakin kita ini, nyuruh kita ini masuk surga Darussalam nih. Udah kita disuruh masuk surga, dikasih lagi petunjuknya Quran untuk nunjuk jalan lurus ke surga Darussalam itu. Nah cuman kan manusia kan menyikapinya ada dua nih. Satu dia, dia ambil nih Quran ini, berbuat baik dia, selamat dia. Satu, dia ingkari nih, itu nggak selamat dia. Coba lihat kalau dia mengambilnya itu di ayat 26-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik surga dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Shadaqallahul azim. Jadi Allah katakan, adapun orang-orang yang berbuat baik dengan dasarnya ini Quran tadi, dia berbuat baik, dengan dia berbuat baik dia masuk surga, ditambah lagi dengan bisa ketemu Allah nanti, ngomong-ngomong sama Allah nih. Allah waktu kami bikin podcast Allah tahu nggak? Tahu kata Allah. Kamu baju hijau-hijau kan? Kamu nguap mulu kan? Masya Allah. Dan Allah bilang, kamu kamu kalau kamu berbuat baik udah diberikan kebaikan, dan ada lagi kamu diberikan percaya diri, kamu nggak takut, kamu nggak khawatir, kayak itu kita ada kepercayaan diri kita. Kan sebenarnya orang ini kalau nggak percaya diri nggak berani dia. Kita percaya diri, karena kita ngaji sini aja, kecuali kalau orang yang belum beriman kita jangan ngaji, gua malu, orang udah ngaji duluan udah lama. Padahal kan kapan kita ngeliatin dia, ini murid baru, nih murid lama, kan nggak pernah juga kan. Malah kita makin suka makin banyak orang di sini kan. Nah bagi orang yang berbuat baik dengan ajakan Allah ini, sebetulnya itu untuk dirinya juga, dan dihilangkan dia dari kegelapan hidupnya, mukanya juga cerah, terang, dan masa depannya juga terang juga. Dan lihat, masya Allah, udah kelihatan nih masa depannya, udah tahu nih. Nah, Allah bukan ini. Nah, tinggal dia jalanin, dia berdoa, dia berusaha terus saja, dia pasti akan jadi itu. Nah sebaliknya ada juga orang yang menanggapinya itu seperti di ayat selanjutnya. Baik. Silakan Bu Ustazah. Baik, saya akan baca surat 10, surat Yunus ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalam. Coba. Adapun Allah kan ada orang nih, udah dikasih tahu nih, ini Qurannya nih. Jalannya ini, diajak ke surga, ini jalan, ini Qurannya nih. Kemudian dia malah bukannya dia terima Quran ini, malah dia berbalik. Dia mengingkari, maka dia berbuat zalim. Maka Allah katakan, dengan dia berbuat zalim, dia berbuat maksiat dan lain sebagainya, maka Allah katakan dia itu ditutupi oleh debu yang hitam dalam hidupnya. Hidupnya dia gelap. Hidupnya udah gelap, hidupnya nggak tahu arah, mukanya juga Usam. Usam, nggak ada cahayanya, coba. Udah gitu matinya masuk neraka lagi, coba. Oh, tadi udah jelas matinya masuk surga, ini udah masuk neraka nih. Ya cuman itu kan pilihan dia sendiri kan. Kalau Allah itu udah ngasih tahu nih jalannya nih, kamu mau kemana nih? Kalau kamu ini yang kamu ambil, kamu akan terang hidupmu di dunia ini dan kamu masuk surga. Kalau ini kamu nanti akan gelap hidup di dunia, gelap juga hidup di akhirat. Kamu mau pilih mana? Bagi Allah itu misalnya kita nih masuk surga semua, Allah nggak apa sih untungnya Allah. Kalau kita masuk neraka semua, Allah juga nggak rugi. Berarti kita nih, ada kan ayatnya kan di surat 17 deh, surat 17 ayat terakhir. Silakan Ustazah Ani Muhali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya, dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Dan kami mengutus engkau Muhammad
hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan. Stop dulu. Jadi Allah turunkan Quran ini berangsur-angsur nih. Enggak 30 juz itu blok itu enggak. Ya kayak kita juga kan ngaji kan kaji sini sampai sini, terus lagi kaji lagi sampai sini, sama kayak gitu juga. Nah, jadi kalau blok itu enggak kemakan kita nantinya. Ya. Oke, lanjut. Dan kami menurunkannya secara bertahap. Jadi diturunkan Allah itu bertahap-tahap supaya orang paham nih. Makanya sebenarnya Allah yang maunya Allah itu kita paham apa yang bisa kita amalkan nih. Kita paham apa yang kita bisa amalkan ini. Kita paham apa yang bisa amalkan itu maunya dia. Nanti dia diberi lagi petunjuk yang lain lagi itu. Terus katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya Al-Quran atau tidak usah beriman sama sekali. Sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah bersujud. Terus? Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Nah, jadi katakanlah ya Muhammad, kamu beriman dengan Quran atau kamu tidak beriman dengan Quran. Allah katakan bagi Allah itu apa sih kelebihannya bagi dia? Kalau seandainya kamu itu nggak beriman, nggak apa-apa, kata Allah, malaikat-malaikat aku, orang-orang beriman, bila dibacakan Quran itu mereka tersungkur sujud dengan Al-Quran itu. Kamu nggak apa-apa juga, kata Allah. Maka sebetulnya Qurannya diturunin karena Allah sayang aja sama kita. Kalau misalnya Allah nggak sayang, nggak diturunin Quran. Atau dituruninnya cuman ya yang penting sekali aja, nggak usah berkali-kali. Ini sampai coba, kalau yang penting coba berkali-kali itu, kayak balas kejahatan kebaikan coba sampai 4 kali, kayak tahajud sampai 14 kali, kayak infak sedekah sampai 32 kali. Coba kalau Allah nggak sayang, sekali aja udah cuek aja nih. Dia mau nggak apa-apa juga, kata Allah. Kayak ini disuruh kita ngajakin orang di jalan Allah, ada di sini, ada di sini lagi, ada di sini lagi. Kenapa? Itu penting itu. Sangat penting sekali. Ya akhirnya dengan adanya misalnya pengajian kan seperti timbul silaturahim, kan pahala lagi kita. Akhirnya dengan silaturahim dia datang dapat pahala. Dia datang pengajian dia udah dapat pahala coba. Tambah pahala lagi silaturahimnya. Tambah lagi kita di sini belajar lagi. Udah belajar, ayo sampai mau maju silakan. Kita bikin daftar maju, dia maju coba. Nah ini kan berarti kita ini mencetak orang-orang supaya orang itu bisa berani juga, dia jadi ustadz juga begitu Pak. Jadi para ustadz memproduksi Pak Ustadz lagi deh Pak. Wah luar biasa itu. Jarang orang yang kayak gitu tuh Pak. Ustazah baru. Wah ustazah baru muncul nih. Ustazah Munir. Munir. Jadi ustazah sekarang. Iya jangan salah. Ustazah Widantina. Ustazah Dian mana? Dian Yuni. Amin. Yang biasa ini. Oh, itu Ustazah Aida Ahmad. Masya Allah. Ustazah Teteh. Masya Allah, Ustazah Teteh. Iya. Dan itu kan sebetulnya itu ya memang maunya Allah itu begitu. Dan alhamdulillahnya kita ini ya, semuanya itu disayang oleh Allah kita. Kenapa? Pertama kita di sini itu ada tempatnya. Ada yang mengajarinya, ada teman muridnya jemaahnya, ada kalau datang pagi-pagi ada nasi bungkusnya, ada kopinya, ada susunya, ada rotinya. Coba, ini kan semua dari Allah semua itu kan. Dan kotak amal. Ada juga kotak amalnya juga kalau dia mau. Karena kita di rumah ya beramal mungkin kalau ada orang datang atau orang minta tolong. Tapi kalau di sini dia nyamperin kita. Nah, nyamperin kita coba. Nyamperin kita. Rutin. Kita udah mempraktekkan juga ya. Iya, kita praktekkan juga itu. Masya Allah luar biasa. Dan kalau kita perhatikan di sini ya, kita ngaji. Memang ngaji di sini unik. Wah, unik, banyak uniknya di sini nih. Dari Kenapa? muda sampai yang tua. Satu dari muda sampai yang tua kan satu. Kemudian orang ini disuruh untuk maju. Dan yang ketiga lagi di sini
Orang yang nyampaikan itu ayat-ayat yang sudah dia kerjain. Ini kalau kita dengerin, kok enak benar ya dengan. Padahal kita tahu ayat itu, bukannya kita bilang, le dah tahu ayat itu kan dari gue, bukan gitu kan. Malah kita udah dibacain lagi, oh senang kita ya. Itu kan yang gue sampaikan kemarin. Nggak begitu. Nggak begitu Pak Kiai. Sini malah kita itu berusaha untuk memajukan orang, untuk mencontohkan orang, mengajakin orang. Walaupun yang disampaikan sama, tapi yang menyampaikan berbeda. Beda, dan isi juga beda. Iya. Beda. Misalnya Caranya berbeda. ini misalnya yang menyampaikan ayat yang sama di sini. Di sini disampaikan ayat sama juga, orangnya beda juga, Beda, tergantung cara amalnya. penyampaiannya. Tergantung amalnya dia. Amal perbuatan. Amal perbuatannya benar. Masya Allah. Tapi yang paling penting Pak Kiai saat kita menyampaikan itu, yang penting kita menyampaikan peringatan dan Basyiron menadiron, kabar gembira dan peringatan. Itu yang paling penting Pak Kiai ya. Dan maka saya katakan bahwa sebenarnya kalau kita ngaji ini, guru kita itu Allah. Masya Allah. Bukannya saya tuh. Saya itu cuma corong doang. Guru itu Allah itu. Cara. Iya, coba. Gurunya Allah, Masya Allah. Saya corong doang. Dia nunjukin surat sekian. Jadi yang ngajarin kita itu Allah langsung tuh. Makanya kan, ini kan kalau kita nggak jelasin ayatnya, mungkin orang dengar. Makanya yang satu, ada orang satu aliran, sombong banget, ada gurunya Allah kan. Gurunya Allah. Ya ini kita baca aja ayatnya. Kayaknya surat 96, 1-5 coba. Silakan Ustazah Nengsi Sanen. Oh, pas banget. Pas banget. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat 3. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Lagi. Sampai 8. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup. Sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Jadi di sini Allah katakan bahwa bacalah Quran itu, tapi nyebut nama Tuhanmu, Allah katakan. Kayaknya kita auzubillah, bismillah itu kan. Baca ayat Allah itu, sebut nama Tuhanmu. Tuhanmu yang mana? Yang menciptakan kamu dari segumpal darah. Tuhan yang mana? Tuhan yang mengajarkan kepada kamu apa yang tidak kamu ketahui. Berarti guru dong nih. Iya. Ngajarkan kepada kita apa yang kita tidak ketahui. Nah cuman sayang Allah katakan manusia itu melampaui batas. Kenapa melampaui batas? Dia seolah-olah lebih pintar daripada Allah. Padahal Allah kata, anakku jewer dikit aja kamu balik kepadaku, coba. Masya Allah, Masya Allah. Kita lihat lagi surat 55 1-4. Silakan Kak Ida. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Shadaqallahul azim. Nah, kalau kita lihat di sini jelas sekali nih, Allah kan Ar-Rahman. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, saking Maha Pengasih, Maha Penyayangnya dia Allah Al-Quran, ngajarin Quran. Gimana nggak guru coba? Khalaqal insan, ya ciptakan manusia. Berarti Allah Mahal Bayan, ngajarkan kamu pandai bicara. Bicara apa? Bicara Quran. Karena dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, tinggal kitanya aja, begitu kita mau, pasti Allah akan sambut. Tapi begitu kamu nolak, Allah gua gembok hati lo itu, coba. Insyaallah. Dan sebetulnya ya potensinya ada kita ini kan, tempat latihannya ada, coba. Kayaknya kan ada semua nih kan. Aduh, orang mau latihannya di sini aja nih. Ya kita saya lihat nih coba, setelah 2 kali 3 kali makin maju nih. Nengsi kita balik di awal, sekarang coba, udah susah dicari nih sekarang. Iya nih. Sazani berapa? Baru 2 kali 3 kali kan? Coba. 3 kali. Nah, 3 kali kan? Coba lihat. Sampai Ustazah Masani aja minta ayat apa aja dari itu, coba. Sampai itu apa?
Ibu Rahma, air apa saja sih penyebab alasan kita ngaji Quran? Coba baru 3 kali loh itu. Sampai ada orang ketemu saya di jalan sampai kita ngobrol, Masya Allah Pak Ustaz, gua nggak nyangka, gua ngajak, dia ngomong gua nggak nyangka, gua nyangka Kiai gitu. Karena itu benar itu, tinggal kita mau nggak nih. Keberkahan. Pak Kiai, kalau yang tadi Ibu Nengsi mengalami penolakan saat dia ngaji, mungkin nggak ada kedengkian di hati mereka? Bisa sekali. Misalnya ini kita nih lagi satu majelis nih, ada yang sudah ustazah di sini nih, kadang-kadang dia merasa mungkin dia lebih lama, lebih apa, itu dia ada terasa nih, merasa tersinggung. Tapi nggak apa-apa, kita sabar aja, dekatin aja tuh, dipepet aja dia, pepet aja itu, pepet aja. Tersaingi juga. Iya, dia takut tersaingi, namanya. Sebagai manusia bisa aja begitu kan. Seperti disampaikan Al-Quran. Iya. Karena Ustazah Ani juga gitu kan pernah mengalami juga kan? Iya, yang penolakan itu. juga. Artinya ada kedengkian mungkin. Ada kedengkian. Dan kenapa ditegorkan misalnya kalau kasus dia bukan itu, yang ini yang dia mengatakan bahwa orang Islam tidak ada itu yang dicelup-celup. pasti masuk surga. Dia bilang. Meskipun masuk 3 hari dulu celup-celupin dulu kan, dibantah loh dia nggak ada nih. Nah, meskipun kita bantah, ada penyakit hatinya. Cuman kalau kita tahu ayatnya, langsung aja tunjukin ayatnya. Nih, gitu aja nih. Nah, jadi makanya kalau kita ngaji Quran itu jelas. Gitu. Dan Kadang-kadang menyampaikan pun enak karena ada jelas, ada ayatnya, ada dan percaya diri kan, Bukan berdasarkan kata siapa, Iya, ada kata ayatnya. ustadznya. gitu kan, ada jelas. Karena ada perkataan ayatnya. manusia itu bisa saja Bisa salah, bisa. Dan ya namanya kan kalau orang kan bisa salah, kayak begini nih misalnya. Pokoknya kalau kamu dekat ustaz, udah kamu pasti akan masuk surga. Masa kita nih apa ustaz yang ngelihat kamu di neraka melongo aja gitu kan? Kalau orang kan benar gitu kan. Tapi kalau kita lihat di Qurannya nggak bisa. Bapak kandungnya nggak bisa Kadang kok. Pak Ustadz ntar panggil saya ya di sana. Iya, nggak bisa juga. Cari-cari aku ya. Nggak bisa juga kan. Mesti dari amalnya kan. Nah, yang termasuk anak yang keguguran itu? Nah, jadi gini nih, misalnya anaknya keguguran nih. Ini nih, orang tuanya nih, kita katakanlah orang tua yang soleh nih, sholat ibadat nih, anaknya keguguran. Ini menjadi ladang amal dia, salah satu amal dia. Belum berdosa, Pak Kiai. Dia belum berdosa, meninggal kan, sabar, kita udah tadi itu jadi tabungan. Tapi kalau ininya soleh nih, kalau ininya nggak soleh nggak bisa. Tapi cara mendoakan anak itu gimana? Enggak, cara mendoakan itu sebetulnya ini nggak usah didoain, pasti dia mah nggak ada udah masuk surga, dosanya kan, langsung nggak ada Pak Kiai. dosa ke surga dia kan. Takutnya nggak disebut-sebut gitu. Enggak. Langsung masuk surga. Nah, makanya kan gini nih, kan saya juga kaget tuh baca ayat itu dulu tuh, tapi ada di Quran. Anak kamu itu nggak bisa deketin sama Allah. Harta kamu tuh nggak bisa. Yang bisa deketin kamu kepada Allah tuh hanya amal soleh kamu. Kalau kita sudah amal soleh kita ini sudah, baru nanti harta bisa deketin kita, baru anak bisa deketin kita kepada Allah. Coba lihat suratnya 34-37 tuh. Silakan Teteh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun, tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi, yaitu dalam surga. Bayangin Allah katakan, harta kamu nggak bisa dekatin kamu kepada Allah, anak kandung kamu nggak bisa dekatin kepada Allah. Yang bisa dekatin kamu kepada Allah itu amal soleh kamu. Nah, tapi kalau dia sudah beriman pada amal soleh, harta dia amalin bisa. Anaknya dengan dia beriman pada amal soleh, anaknya nggak soleh jadi soleh. Kitanya dulu ini. Tapi kalau kita tidak, nggak punya modal, nggak bisa. Kayak tadi nih, misalnya dia meninggal nih anaknya nih, keguguran nih. Nah, kalau dia soleh bisa nih, jadi amal dia. Tapi kalau dia nggak bisa. Orang tuanya. Bisa. Kayak di surat 1846 tuh. 1846. Silakan Bu Bidantina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Lihat nih ayat ini nih. Jadi Allah katakan harta anak itu perhiasan. Berarti kalau perhiasan, kalau punya alhamdulillah. Kalau nggak punya nggak apa-apa juga dan. Tapi Allah katakan yang perlu kamu kejar itu iman sama soleh yang setiap hari kamu kerjakan itu loh yang menyelamatkan kamu nanti di hari kiamat itu. Setiap hari dia ngaji, dia sholat, dia terus kalau dapat rezeki infak sedekah. Inilah bisa menyelamatkan kamu nanti di hari kiamat. Nah kalau dia sudah beriman seperti ini nanti anak bisa dekatin, harta diamalin bisa dekatin. Tapi dirinya dulu punya punya modal dulu. Kalau dia nggak punya modal nggak bisa. Ya terkadang kan kalau orang kaya itu kan nggak punya anak, ntar siapa yang nerusin warisan gitu. Iya. Warisan keimanan. Tapi kalau dia warisan harta kan bisa jadi berantem juga hartanya jauh banyak banget. Keimanan nggak bisa diwariskan Pak Kiai ya? Nggak bisa. Diri sendiri. Makanya kan Allah katakan di Quran kan di surat 35 ayatnya 32 itu. Silakan Bu Yuni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzolimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebajikan. Baik. Dengan izin Allah yang demikian itu adalah karunia yang besar. Shadaqallahul azim. Jadi Allah itu sebenarnya ingin mewariskan kitab Quran ini kepada hamba-hamba kami kata Allah. Berarti kepada manusia kan. Tapi diturunkan Quran, manusia melihat Quran ini 3 bagian. 1, Quran ada tapi dia tetap berbuat zalim, enggak diwariskan nih. Quran turun kemudian dia baik sih, cuman baiknya itu tergantung lingkungan. Kalau lingkungannya baik jadi baik, tapi kalau lingkungannya enggak masih juga belum nih. Belum diwariskan nih. Nah, yang ketiga nih yang diwariskan Allah Quran ini apa? Orang yang segera berbuat baik. Apa segera berbuat baik. Nolong orang segera. Sholatnya segera, infaknya segera. Itu yang diwariskan oleh Allah Al-Quran itu. Nah, yang dapat warisan Quran ini dapat hadiah lagi, dia surga juga dapat hadiahnya. Coba kita lihat nih suratnya ayat selanjutnya 33. Silakan Ustazah Munir. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka akan mendapat surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Terus. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Satu lagi. Yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal, surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Jadi, nah ini nih. Jadi kalau misalnya orang yang dapat warisan Quran tadi, ini nih. Nih, dia segera berbuat baik, segera berbuat baik, segera berbuat. Ada orang susah tadi, wah dia susah nih, ceger. Meskipun kita ini lagi susah nih, tapi ceger. Nah itu orang segera berbuat baik itu. Padahal dia sendiri aja lagi butuh nih, tapi wah karena ini ada orang ini lagi ceger gitu. Itu segera berbuat baik. Nah, segera berbuat baik ya, segera ngaji, segera sholat, segera ibadah itu sebenarnya orang yang segera berbuat baik. Allah bilang inilah yang dia hadiahnya, dia dapat warisan Quran, dia juga masuk surga yang surga Aden, dan di surga itu diberikan semua apa yang dia inginkan, dan di surga itu juga dia mendapatkan gelang-gelang emas, perhiasan, berondongnya pasti, bidadarinya pasti, bajunya hijau-hijau. Dan dia mengatakan kita di surga ini nggak merasa lelah, nggak merasa lesu, nggak ada itu yang capek. Loyo nggak ada. Nggak ada. Muak tuh nggak ada itu. Iya. Batuk nggak ada di sana itu. Semuanya fresh semuanya coba. Allah, luar biasa. Nah tapi ini yang kalau yang dipilih
pilih tadi yang dipilih warisan Quran. Coba kalau yang nggak dipilih warisan Quran, coba ayat selanjutnya. Ya. Baik, silakan Ustazah Yuli Halim. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati, dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang-orang yang sangat kafir. Nah, terus Dan mereka berteriak di dalam neraka. Masya Allah. Masya Allah. Nauzubillah. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk tidak dapat berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir. Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang pun penolong. Nah, jadi dia Sadaqallahul-azim. begitu dia di neraka, dia teriak. Kenapa teriaknya? Minta balikin ke dunia. Ya Tuhan, balikin ke dunia. Allah bilang, apakah kurang usia kamu dulu itu? Apa kamu nggak berpikir nih di dunia dulu coba? Padahal ada orang ya yang telah memberikan pengajaran kepada kamu itu. Coba, ada namanya Wisma Agus tuh. Coba, mana kamu datang coba? Yang di Wisma itu udah surga semua tuh. Yang di hidupnya udah surga semua tuh, kata Allah. Kamu mana? Sekali juga nggak datang. Jangan salahkan siapa-siapa. Nah, makanya kita bersyukur pada Allah itu. Banyak deh syukurnya di sini tuh. Senang, bahagia, berkah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selesailah podcast kita, podcast Quran bil Quran Nurun ala Nur, cahaya di atas cahaya pada sore hari ini. Dengan podcast ini pun kita sudah termasuk berdakwah, Pak. Dakwah ini. Mencegah berbuat yang keji dan mengajak untuk Orang berbuat yang munkar. Silahkan Bu Ustazah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah podcast kita pada sore hari ini. Semoga apapun yang sedang tadi kita disampaikan Pak Kiai, semoga kita bisa mengambil manfaatnya dan dapat memacu kita untuk terus menyampaikan ayat-ayat Allah sebagai bekal kita di akhirat, kehidupan yang khalidina fiha abada, kehidupan yang kekal abadi. Baik, saya akan bacakan surat 49 ayatnya 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latazkiratul lil muttaqin. Yang artinya, dan sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Sadaqallahul azim. Insyaallah. Luar Baiklah. biasa ya Quran. Luar biasa Pak Cai. Dan jangan lupa Subscribe, like, share, and comment. Dan tidak lupa kita doakan Pak Kiai, semoga Pak Kiai selalu sehat. Amin. Keluarganya sakinah, mawadah warahmah, anak cucu keturunannya menjadi hamba-hamba yang soleh dan soleha, sukses urusan dunia dan sukses juga urusan akhiratnya. Dan doa-doa Pak Kiai, keinginan Pak Kiai semoga diijabah oleh Allah. Amin. Dan keberangkatan Pak Kiai tanggal 17 nanti semoga lancar, dimudahkan, dan rangkaian ibadah di Mekah dan Madinah dimudahkan, dilancarkan sama Allah. Amin. Dan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan Pak Kiai dan rombongan pulang dengan membawa umroh yang mabrur dan mabrur. Amin. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita tutup, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.